paham mengenai menyusun jadwal asisten dan mendata asisten, tapi mungkin ada beberapa core matkul baru juga. Di sini nanti untuk jadwalnya terdapat di link template master jadwal. Nah, di sini di bawah https://bit.ly template master jadwal asisten, di mana di link tersebut nanti ada beberapa link yang teman-teman gunakan sebagai data diri terkait asisten. Nah, untuk yang pertama, di sini teman-teman menyusun jadwal asisten. Dari jadwal mata kuliah itu kan nanti dibagi menjadi beberapa hari dan dibagi menjadi beberapa sesi gitu ya. Di mana setiap hari dan sesinya itu pasti asistennya berbeda-beda tergantung dari teman-teman koordinator. Jadi di sini saya bacakan terlebih dahulu untuk note-nya. Yang pertama, jadwal praktikum dapat dilihat di web Ankom Akademik Jadwal Kuliah. Nah, nanti di sini kan ada harinya, ada jamnya, kemudian ada lab, ada kelasnya, dosennya siapa. Nah, itu nanti teman-teman bisa melihatnya di web Amikom Akademik Jadwal Kuliah untuk rincian lebih lengkapnya. Kemudian, asisten 1 merupakan koordinator kelas. Nah, jadi dari data yang teman-teman masukkan, itu untuk nomor pertama, itu pastikan itu nama koordinator kelas atau nama teman-teman yang ada di sini. Gitu. Misal, saya Danang sebagai koordinator mata kuliah multimedia. Nah, berarti nanti untuk data diri saya itu ditaruh di nomor 1. Gitu. Kemudian, setiap koordinator kelas bertanggung jawab atas segala kelancaran dalam aktivitas belajar mengajar atau pengumpulan tugas. Nah, jadi selagi teman-teman juga mengajar, di sini teman-teman juga memiliki tanggung jawab double selagi menjadi asisten, yaitu mengkoordinir teman-teman anggota. Di mana di setiap teman-teman mengajar itu kan pasti nanti ada pengumpulan tugas, terus kemudian absensi. Nah, itu nanti teman-teman juga harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Bagaimana teman-teman mengkoordinir anggotanya, terus mengkoordinir harus melakukan apa gitu. Kemudian nomor 4, apabila berhalangan hadir, diwajibkan untuk mendapatkan pengganti sendiri. Ya. Nah, jadi mungkin di sini nanti ada tambahan satu lagi kolom cadangan, di mana di setiap harinya itu kan ada 2 asisten inti. Misal hari Senin itu ada 2 asisten inti, saya sama Mas Faris. Nah, itu harus ada dengan hadir. Dan nomor 5, setiap asisten dapat bertukar jadwal dengan asisten lain atas persetujuan kedua belah pihak dan wajib melapor ke koordinator mata kuliah. Nah, ini nanti juga teman-teman sampaikan ke teman-teman anggota, jika nanti jadwalnya itu ada barengan dengan acara lain, itu bisa koordinasi dengan teman yang lain. Misalkan hari Senin saya nggak bisa nih, saya mau tukar jadwal sama teman yang hari Rabu. Nah, itu bisa langsung koordinator kesepakatannya gimana, boleh atau enggak. Begitu. Kemudian nomor 7, bagi yang tidak kebagian jadwal harap melapor ke koordinator mata kuliah. Nah, di sini pembagian jadwal itu sangat penting, teman-teman. Di mana diharapkan teman-teman koordinator sebagai koordinator itu dapat membagi jadwalnya itu dengan sama rata. Gitu. Misalkan ada 5 anggota. Nah, diusahakan kelima anggotanya itu mendapatkan jadwal rata. Jangan 2 orang itu full jadwalnya, kemudian 3-nya itu cuma setengahnya. Nah, itu jangan sampai begitu. Jadi diusahakan setiap anggota dari asisten itu memiliki jadwal yang sama rata, diusahakan sesuai kebijakan dan kesibukannya masing-masing, tapi diusahakan juga tetap disamaratakan antara asisten 1 dengan asisten yang lainnya. Kemudian nomor 8, hari dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi jam mengajar di Amikom itu dari Senin sampai Sabtu, untuk minggunya tentunya libur ya.
Kemudian untuk jam mulainya itu ada 8 sesi, di mana untuk sesi pertama itu dari jam 7.30 sampai 8.30. Kemudian untuk sesi kedua 8.40 sampai 9.40 dan selanjutnya sampai jam 17.40 gitu. Nah, mungkin itu aja terkait menyusun jadwal asisten dan mendata asisten. Kemudian untuk tugas kedua di sini adalah membuat grup WhatsApp. Nah, di dalam grup kan sebelumnya teman-teman sudah masuk di grup calon asisten praktikum ya. Nah, itu nanti juga menjadi acuan untuk teman-teman membuat grup. Jadi nanti grupnya baru ya, bukan menggunakan grup yang calon asisten praktikum itu, tapi nanti teman-teman membuat grup baru. Nah, untuk anggotanya siapa aja, Mas? Mungkin kan di sini ada beberapa yang belum tahu. Misalkan ada di grup calon asisten praktikum itu ada 10 asisten, tapi kan kemungkinan nggak diterima semua untuk ke 10 asisten tersebut. Nah, nanti bagi teman-teman koor yang belum mengetahui anggotanya siapa aja, nanti teman-teman bisa menghubungi koordinator inti. Nah, nanti untuk nomornya nanti kita sampaikan di belakang. Nanti kita sampaikan untuk anggotanya siapa aja, nanti teman-teman bisa langsung membuat grup sesuai dengan anggotanya masing-masing. Kemudian untuk tugas ketiga, membagikan atau meneruskan informasi pengurus forum asisten ke asisten non-koor matkul. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di sini tugas koordinator mata kuliah yaitu menyampaikan informasi dari forum asisten ke anggotanya. Nah, nanti kan teman-teman koordinator itu punya grup sendiri, di mana grup itu nanti digunakan sebagai informasi dari forum asisten ke teman-teman koor. Nah, di mana teman-teman koor itu nanti menyampaikan kembali ke teman-teman asisten atau anggotanya. Kira-kira apa yang harus diinformasikan gitu. Kemudian tugas keempat menanyakan silabus ke dosen, koordinator mata kuliah atau salah satu dosen pengampu mata kuliah. Nah, ini juga sangat penting. Jadi sebagai koordinator, teman-teman juga harus aktif berkomunikasi dengan dosen terkait. Karena komunikasi itu sangat penting. Misal dari materi yang disampaikan itu nanti penyampaiannya bagaimana, kemudian materinya bagaimana, itu juga harus jelas. Karena memang kita ketahui ya teman-teman, dari beberapa dosen kan tidak semuanya itu menyampaikan silabusnya dengan urutan. Jadi teman-teman itu harus secara aktif, terutama koordinator inti itu harus aktif menanyakan materi silabusnya. Misal besok nih, besok tanggal 7 kan udah masuk ya. Nah, teman-teman harus tanya, Bu, minggu pertama besok ngapain? Terus minggu kedua ngapain? Terus kegiatannya apa aja? Materinya apa aja yang perlu disampaikan apa aja gitu. Jadi jauh-jauh hari itu teman-teman sudah mempersiapkannya. Enggak misal hari Selasa teman-teman ngasisten, tapi Senin malamnya teman-teman masih bingung besok mau ngasistenin materinya apa gitu. Jadi menanyakan silabus ke dosen itu merupakan salah satu hal yang penting yang harus teman-teman perhatikan gitu. Kemudian tugas kelima di sini menanyakan kepada anggota asisten apabila ada kendala. Nah, yang namanya di organisasi atau anggota itu pasti yang namanya kendala itu pasti ada yang teman-teman entah antara asisten satu dengan yang lainnya, apakah ada masalah terkait materi, terkait komunikasi. Nah, itu teman-teman harus koordinasikan itu. Kira-kira di dalam anggota saya itu yang kurang apa, kok nggak berjalan sesuai rules-nya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan juga. Komunikasi itu sangat penting, terutama di sini teman-teman sebagai koordinator inti itu harus dituntut aktif, terutama besok kan kita sudah dikabarkan offline ya teman-teman. Jadi teman-teman harus aktif menanyakan anggotanya. Misalkan teman-teman sekarang di mana, di luar kota atau di mana, kira-kira besok ngajarnya gimana, terus pembagiannya gimana. Kalau misalkan besok offline, itu kan pasti ada pembagiannya, nggak semuanya itu bisa masuk di kampus gitu. Nah, teman-teman sebagai koordinator itu juga harus mendata hal tersebut gitu.
misalkan hari ini yang bisa siapa ya, yang enggak siapa, itu harus dikomunikasikan. Terus kendalanya apa jika tidak bisa. Intinya komunikasi itu nomor satu yang harus teman-teman jaga begitu. Kemudian untuk selanjutnya, tugas ke-6, mengingatkan kepada rekan asisten serumpun untuk mengisi presensi Google Form untuk template-nya sudah disediakan oleh Valenti sebagai berikut. Nah, mungkin dari teman-teman koor banyak yang bertanya-tanya besok kan offline. Nah, kira-kira untuk presensinya itu kita pakai sistem atau pakai Google Form ya? Nah, jadi untuk kebijakan dari forum asisten itu untuk presensi tetap menggunakan Google Form ya teman-teman. Jadi untuk presensi itu wajibnya menggunakan Google Form. Tapi ketika nanti teman-teman mengajar di lab, ada dosen yang menghendaki untuk presensi di sistem itu teman-teman nggak apa-apa, teman-teman bisa presensi di sistem juga gitu. Tapi itu sebagai opsional. Jadi untuk presensi wajibnya itu menggunakan Google Form. Kenapa? Karena jika teman-teman nanti presensi di sistem, terus teman-teman nggak presensi di Google Form, takutnya nanti kalau nggak ke-record, teman-teman nggak di data hadir, padahal kan teman-teman hadir di kelas. Itu. Jadi presensi wajib menggunakan Google Form. Kemudian untuk sistem itu opsional tergantung dari kebijakan dosen yang mengajar pada saat itu. Oke, kemudian untuk selanjutnya tambahan. Nah, pada bagian tambahan ini akan dijelaskan oleh Mas Faris mengenai penjelasan polling assistant. Untuk Mas Faris, apakah sudah siap? Oke, suara aku masuk nggak ya? Oke. Masuk. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, aku ambil alih ya. Oke, jadi buat tambahan ini adalah polling assistant, di mana polling assistant ini adalah penilaian dari asisten, di mana nanti dari data ini nanti akan dimasukkan ke web oleh IT support kami. Jadi ini adalah data yang nantinya dimasukin ke web, terus nanti dari core inti memberikan sebuah link website, di mana di situ nanti buat polling untuk penilaian selama teman-teman asisten gitu. Nah, nanti biasanya di antara minggu ke-13 atau enggak minggu ke-14 kami sampaikan buat polling asisten ini untuk teman-teman sampaikan ke mahasiswa yang teman-teman ampu sebelumnya gitu. Nah, buat penjelasan singkatnya nanti setelah PPT ini akan ada sedikit praktek gimana sih buat mengisi master jadwal, terus dan juga Google Form, make copy dan lain sebagainya begitu ya. Nah, di sini buat penjelasan dulu aja aku sampai diisi dengan angka. Misal nih itu diganti jadi 1, saya diganti jadi 2 dan seterusnya sampai 1 diganti jadi 6. Setelah itu sesi diisi dengan angka. Nah, mungkin teman-teman ada yang kaget, Mas kok sesinya berbeda sama yang kemarin ya? Kemarin kayaknya cuma 5 deh. Oke teman-teman, jadi kan kalau teman-teman udah baca surat dari Prodi ya, karena ini kita nyocokin dengan surat dari Prodi kemarin. Nah, di sini ada 8 sesi gitu. Nah, setiap sesinya adalah sekitar 60 menit atau 1 jam. Dimana kalau yang sebelumnya satu SKS 50 menit, sekarang jadi satu SKS 30 menit seperti itu ya. Kasarannya dipadatin lah gitu. Nah, itu ada dari jam 7.30 atau setengah 8 sampai 8.30. Terus di yang paling sore itu ada 16.40 sampai 17.40 seperti itu. Anjir. Nah, untuk lab diisi dengan lab jadwal. Nah, buat labnya nanti teman-teman bisa melihat di link berikut, itu ada di DAK Mikom. Kalau teman-teman mau nyari DAK doang bisa, nanti itu biasanya di bagian kiri atas, terus di jadwal kuliah. Nanti ada lab, ada nama matkul, ada kode matkul dan lain sebagainya gitu. Ada juga dosennya. Seperti itu. Terus kode mata kuliah diisi dengan jadwal kode mata kuliah. Di sini juga bisa dicek di jadwal kuliah sama seperti di lab. Selanjutnya ada dosen diisi dengan nama lengkap dosen. Nah, di situ juga bisa dicek di jadwal kuliah juga. Terus lanjut asisten diisi dengan NIM asisten dengan dipisahkan oleh titik koma. Nah, di sini yang di bagian sebelah dosen ini kan ada asisten, terus ada NIM dipisahkan dengan titik koma, baru NIM lagi.
Di sini kenapa harus seperti ini? Karena ini permintaan dari IT support. Beliau meminta agar data ini menjadi data CSV seperti itu. Di mana data CSV adalah data yang dipasangkan dengan titik koma seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh yang di bagian bawah nih, ada Fulan, Filan, Valin, Velon. Di situ ada beberapa NIM-nya, terus ada dosen AC. Nah, di situ setiap dosen memiliki 2 asisten atau di setiap harinya itu mungkin yang pertama ada hari Senin, kedua ada hari Selasa, ketiga hari Rabu, keempat hari Kamis mungkin gitu ya. Nah, di situ masing-masing hari ada 2 asisten dan dipisahkan nanti titik koma. Cuman itu nggak pakai spasi ya teman-teman ya. Jadi digabungannya seperti yang di atas. Nah, di sini hari yang di atas ini ada hari 3, 4, 5. Nah, 3 itu berarti mungkin nanti bisa teman-teman lihat di penjelasan polling, 3 itu berarti hari Rabu. Yang sebelumnya hari Rabu diganti menjadi angka 3 seperti ini ya teman-teman ya. Kalau 4 berarti Kamis, kalau 5 berarti Jumat seperti itu. Nah, untuk sesinya di sini ada 3, 1, 2. Untuk 3 berarti 9.50 sampai 10.50, terus kalau satu adalah 7.30 sampai 08.30, yang kedua berarti 08.40 sampai 09.40 seperti itu. Buat labnya diisi sesuai dengan apa namanya yang ada di jadwal kuliah aja yang di DAK tadi. Terus kelasnya juga sama diisi seperti yang ada di DAK aja. Kode mata kuliah juga seperti yang di DAAK. Dosen juga sesuai dengan yang di DAK seperti itu. Oke, lanjut, Mas. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada sedikit kelebihan menjadi koordinator. Yang pertama, jelas bebas menentukan jadwal ASN dan mengasisteni seperti itu. Nah, kan teman-teman ini jadi koor mata kuliah ya. Jadi teman-teman memegang mata kuliah tersebut seperti itu. Teman-teman memegang master jadwal dan juga memegang presensi. Nah, teman-teman di sini bebas menentukan nih kira-kira aku mau ngasih standing di hari apa, di jam apa. Cuman kita sebagai manusia juga harus memikirkan orang lain di mana kesetaraan itu penting gitu. Jadi jangan egois, aku pengennya di sini dan sama ini seperti itu. Cuman kan kita harus melihat juga jadwal pribadi gitu. Nah, kira-kira si A ini longgarnya di hari apa, di jam apa, si B ini longgarnya di hari apa, di jam apa, seperti itu ya. Itu yang dinamakan sebagai bebas menentukan jadwal asisten dan mengasisteni, tapi juga harus memikirkan orang lain seperti itu. Nah, yang kedua mendapatkan sertifikat koordinator. Mas, maksudnya sertifikat koordinator itu apa sih? Nah, kalau normalnya ya, kalau ASEAN Praktikum itu kan udah mendapatkan sertifikat aja gitu. Jadi sertifikat atas menjadi asisten praktikum. Nah, cuman teman-teman di sini kan koordinator mata kuliah. Jadi ada tambahan satu sertifikat lagi di mana itu adalah sertifikat koordinator mata kuliah. Nah, nanti ketika sertifikatnya turun, teman-teman akan mendapatkan 2. Yang pertama sebagai asisten praktikum mata kuliah tersebut, yang kedua sebagai koordinator mata kuliah tersebut seperti itu. Nah, terus lanjut yang ketiga adalah dapat lebih dekat dengan dosen. Maksudnya gimana sih, Mas? Maksudnya adalah kan teman-teman seperti yang udah dijelasin Mas Danang tadi, teman-teman kan harus apa ya? Mengontak dosen lebih sering daripada asisten yang lainnya. Bahkan mahasiswanya seperti itu. Entah menanyakan silabus, entah menanyakan basa-basi, Pak, besok kira-kira masuk jam berapa ya, Pak? Kira-kira besok bisa ngajar atau enggak, Pak? Besok kira-kira materinya apa dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, mau nggak mau kan teman-teman akan sering mengechat, menghubungi lah bahasa halusnya si dosen yang teman-teman ampu tersebut ya. Nah, itu juga bisa diartikan sebagai relasi dengan dosen, di mana nanti teman-teman mungkin nih yang udah semester akhir-akhir mungkin nanti dapat dosen bimbing si dosen tersebut, terus teman-teman mungkin bisa, oh Mas, jenengan yang dulu asisten di matkul saya ya dan lain sebagainya gitu. Jadi si dosen tersebut akan mengenali teman-teman semua hanya dengan teman-teman menjadi koor tersebut seperti itu ya, karena teman-teman sering menghubungi dosen yang terkait seperti itu ya. Oke, lanjut ke yang keempat adalah menambah wawasan dan pengalaman. Nah, di mana menambah wawasan dan pengalaman di sini kan teman-teman di sini akan dilatih
walaupun cuman jadi koor mata kuliah, cuman kan teman-teman dilatih menjadi gimana sih caranya bertanggung jawab, gimana sih caranya ini tanggung jawabku dan aku harus bertanggung jawab atas apa yang dosen telah menunjuk saya sebagai koor mata kuliah seperti itu ya. Jadi mungkin di sini buat yang udah lama mungkin udah tahu gimana wawasan dan pengalamannya, mungkin belum bisa dirasakan sekarang, mungkin suatu hari nanti akan dapat dirasakan, dan buat yang baru menjadi koor mata kuliah mungkin akan menjadikan sebagai wawasan dan pengalaman. Segitu aja ya. Oke, lanjut Mas. Oke teman-teman, jadi seperti yang dibilang Mas Danang tadi, untuk CP koordinator inti formasi T-nya ada 4 orang di sini ya. Yang buat FIK khususnya di 3 prodi ini, D3 TI atau D3 Teknik Informatika atau S1 TK, S1 Teknik Komputer atau S1 Teknologi Informasi, itu ke saya, Farzan Binturawan ya. Sudah tertera tersebut. Terus untuk FST atau Fakultas Sains dan Teknologi itu ada Mas Danang, pembicara yang sebelum saya tadi. Nah, untuk yang FIK 3 prodi satunya ada D3 MI atau D3 Manajemen Informatika atau S1 SI, S1 Sistem Informasi atau S1 IF, S1 Informatika, itu ada Muhammad Wisnu Pangestu. Terus lanjut buat yang FES itu ada Mbak Azizah Geni Rahmah. FES itu adalah Fakultas Ekonomi Sosial ya teman-teman ya. Mungkin ini penjelasan sedikit dari PPT kami, mungkin dari teman-teman mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke prakteknya, sesi praktek teman-teman. Mungkin ada pertanyaan. Kalau misal malu bisa tanya lewat chat atau bisa raise hand, boleh, monggo. Open mic juga boleh. Oke, silakan rekan-rekan semua nih, teman-teman koor. Mungkin masih ada unek-unek nih yang di pikiran kita ini, mau bertanya silakan. Jadi bisa, misal kalau tidak bisa belum mau unmute bisa lewat chat. Kalau mau unmute juga dipersilakan. Silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan. Mungkin boleh mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Oh ya, sambil ini ada presensi dulu ya sepertinya. Nanti sambil jalan mungkin bisa juga presensi dulu di link yang sudah di-share di chat. Mari silakan teman-teman semuanya nih yang mau bertanya dulu, boleh lewat chat atau unmute mic-nya, dipersilahkan. Oh ya, ada yang raise nih. Silakan dari Mbak Elsa Firani. Halo. Halo. Saya tidak dengar, Kak. Sudah masuk. Iya, Kak. Perkenalkan, nama saya Elsa Firani dari koor 2 matkul kebetulan nih. Dan saya baru pertama kali jadi koor, saya ingin bertanya, kalau misal salah satu matkul yang saya ampu itu kebetulan hanya saya sendiri, berarti nggak perlu buat grup nih, Kak. Bagaimana Kak, bisa diulang yang terakhir tadi, suaranya putus-putus. Oh iya, sudah kita pakai headset sekali. Sebentar. Ya, oke. Tes, halo. Saya udah masuk? Atau Ya, belum? udah masuk. Oh ya. Oke, sudah. Untuk tadi ada mengenai grup, untuk grup Asprak itu kebetulan saya kebetulan sendiri ya Kak. Berarti nggak perlu buat grup lagi ya Kak. Berarti untuk ngatur jadwal itu dari saya sendiri ya Kak. Seperti itu Kak. Atau gimana? Oke, buat yang buat yang sendiri nggak usah buat, nggak apa-apa, karena kalau buat pun juga buat apa, kan nggak bisa buat grup sendiri ya, kecuali ada 2 orang gitu, terus di kick 1 kayak gitu ya. Jadi buat yang sendiri nggak usah bikin grup, nggak apa-apa gitu aja. Oh ya, terima kasih Kak. Sama satu lagi Kak. Boleh. Untuk jadwal asisten semisal ya tabrakan sama jadwal kuliah kita itu bagaimana Kak? Oke, buat yang tabrakan itu kami memberikan opsi. Yang pertama,
teman-teman apa namanya kan itu ada jadwal mata kuliah yang teman-teman asisteni, ada juga jadwal mata kuliah yang teman-teman sendiri gitu, jadwal kelas sendiri. Nah, yang pertama teman-teman ngorbanin di jadwal kuliah teman-teman ini, terus ikut di kelas lain, akan tetapi dosennya harus sama. Itu bisa. Saya sering kayak gitu soalnya. Itu bisa. Nah, yang kedua, teman-teman izin di dosen pengampu yang teman-teman asisteni. Maaf Pak atau maaf Bu, kebetulan hari ini di jam ini saya ada eh, kelas gitu. Mungkin saya izin dulu ya tidak mengasisteni hari ini di jam ini seperti itu. Kayak gitu ya. Ada dua opsi. Mungkin Mbak El Safira bisa milih di antara kedua tersebut gitu aja. Oh ya Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke. Oke, saya lanjut bentar ya buat Andi Ihsan. Ini ada yang di chat. Mas ini kok jadwalnya di DAKA masih semester ganjil. Oke teman-teman, buat jadwalnya itu memang masih diganjil buat yang semester kemarin karena biasanya itu jadwal dari DAKA itu muncul 2 hari atau kurang 1 hari ya. Kurang 1 hari. Jadi kan tanggal 7 itu kan Senin ya. Mungkin di hari Sabtu atau Minggunya itu baru keluar gitu. Jadi ditunggu aja. Karena kalau kemarin banyak yang nanya juga, Mas buat lihat jadwalnya di mana sih, buat lihat dosennya tuh di mana sih? Ya saya cuma bisa bilang dari DAK di jadwal kuliah seperti itu. Nah kalau misal ada yang nanya lagi, Mas kok apa namanya jadwal kuliahnya belum muncul ya? Nah itu sabar aja, kita dari formasinya juga cuman bisa apa gitu kan kalau dari atasan belum ngeluarin gitu. Jadi kita cuma bisa menjawab sabar aja kan gitu. Nggak disemangatin ayang, Po. Waduh. Oke, lanjut. Kalau asistennya 1 atau 2 orang berada di luar kota, bagaimana sistematikanya? Sedangkan kelas akan offline terbatas. Oke, buat ini ada agak sedikit, jujur agak sedikit susah karena dari prodi kemarin bilangnya besok akan diberlakukan offline dan yang online pun akan kesusahan buat mengikuti karena konon katanya besok yang online itu tidak akan ada yang namanya Meet atau Zoom seperti itu ya. Nah, kalaupun memang ada yang ingin online, mungkin si dosen yang mengajar akan memberikan sebentar guys. Oke, sorry ada telepon. Jadi saya mana tadi? Oke. Nah, buat yang online itu si dosen hanya memberikan sedikit materi atau sedikit link YouTube yang teman-teman bisa mempelajari sendiri gitu. Nah, jadi aduh, bentar guys. Oke, jadi lanjut, sorry ada yang nelpon. Jadi buat yang online itu buat yang asisten ya, dengan berat hati mungkin bisa membantu tapi secara online gitu. Nah, harapan kami memang apa ya, karena dari prodi meminta buat offline, jadi harapan kami buat memang sih kemarin ada yang bilang, Mas kira-kira aku kalau ke Jogjanya itu apa namanya tidak bisa tepat di minggu pertama gimana ya? Aku cuma bisa bilang ya udah nggak apa-apa gitu karena kan emang besok ada lebaran juga, jadi mungkin teman-teman jadi mungkin ada kegiatan dari keluarga juga, jadi mungkin yang udah ada di Jogja mungkin bisa nge-backup yang online dulu, terus nanti yang online bisa menyusul ke Jogjanya besok setelah lebaran gitu bisa gitu sih. Jadi cuman bisa bilang seperti itu karena memang gimana ya, karena dari prodi pun juga bilangnya seperti itu, tidak ada yang online pun juga akan kesusahan buat mengikuti karena yang online pun tidak akan mendapatkan Zoom dan juga Meet seperti yang hybrid kemarin seperti itu ya. Oke, lanjut buat Mas Andi Ihsan, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Ihsan dari Koor Asisten Mata Kuliah Jarkom di kelas Teknik Komputer. Saya mau nanya nih Mas,
kalau misalkan jumlah asisten itu ada 5 dan kelas yang di asisten itu ada 3, berarti di satu kelas itu cuma ada 1 asisten doang. Apakah bisa ada yang backup gitu ya, Mas? Jadi maksudnya itu tiap minggu gantian nge-backup yang asisten 1 orang. Jadinya bisa tiap kelas itu diasisteni 2 asisten. Terima kasih, Mas. Oke, jadi kalau misalkan ada tiga kelas ya untuk jumlahnya 5 orang, itu teman-teman tetap per kelasnya itu 2 asisten dan 1 cadangan. Jadi nanti ada 1 orang itu nanti dia ngajarnya lebih dari 1 kelas. Jadi karena memang di sini kita ada kendala juga di bagian anggotanya. Jadi teman-teman sebagai koordinator itu harus menyesuaikan jadwal dan jumlah anggotanya. Misalkan jumlah kelas itu nggak sesuai dengan jumlah asistennya, itu tetap diusahakan satu kelas itu ada 2 asisten utama. Soalnya kalau cuma 1 asisten itu nanti kemungkinan akan kesulitan. Tapi itu nanti tergantung dari materi yang dari dosen. Kan soalnya juga dosen itu yang mempasrahkan pertemuan itu semua diberikan ke asisten praktikum. Ada juga praktikum itu yang didampingi oleh dosen. Nah, itu yang menyebabkan pemilihan jumlah asisten mengajar itu lebih baiknya 2, karena takutnya jika ada dosen yang tidak bisa hadir atau melimpahkan semua tanggung jawab mengajarinya pada saat itu teman-teman bisa mengampu gitu. Jadi ketika jumlah kelas dan jumlah asisten itu nggak sebanding, tidak masalah. Yang penting pembagiannya sama rata. Misalkan 1 orang ngajar 2 kelas, terus misal di minggu kedua ngajar di 2 kelas juga gitu. Jadi intinya jadwal itu nanti kebijakan dari koordinator dan dari kesibukan dari teman-teman anggotanya gitu. Kira-kira bisa nggak gitu. Misalkan mepetnya ada anggota yang cuma bisa ngajar 1 kali, terus kemudian yang lain bisa 3 kali, 2 kali, itu sebenarnya kesepakatan juga nggak masalah selagi dari teman-teman itu menghendakinya. Mungkin itu aja dari saya. Apakah bisa dipahami Kak Andi Ihsan? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kemudian ada yang tanya lagi Kak Laurentius, Dimas. Ya, saya mau bertanya. Nah, ini saya kan lagi di luar kota, jadi harus izin. Itu gimana? Untuk Masnya sendiri itu asisten di matkul apa dan ada berapa asisten? Di Tekprom SIS kan ada sekitar 5 orang tambah saya kayaknya. Ada 5 orang. Oke, kemungkinan kalau misalkan Mas Laurentius sekarang di luar kota ya berarti? Ya, lagi di luar Keluar kota. pulau. Oh, luar kota. Iya, Oke, luar kalau pulau. untuk Mas Laurentius sendiri sebenarnya kalau untuk izin itu dari Mas Laurentius sendiri apakah berkenan ke Jogja atau tidak? Yang penting kalau ada lebih dari 1 asisten itu diusahakan ada yang mengampu di Jogja. Kenapa? Karena jika seperti yang Mas Faris bilang tadi, jika kebijakannya itu nggak ada kelas online dan sedangkan asisten praktikumnya itu di luar Jogja semua, otomatis kan tugas sebagai asisten praktikum untuk mengajarkan nanti menjadi dikesampingkan karena yang harusnya mengajar offline tapi nggak bisa karena online itu gitu. Jadi untuk izin sendiri sebenarnya itu nggak ada izin khusus ya. Jadi misal mau ke Jogja boleh aja, misal pun enggak juga enggak masalah, tapi harus ada kesepakatan dengan teman-teman dan dosen terkait gitu. Misalkan ada beberapa teman-teman yang nggak bisa ke Jogja, itu teman-teman harus data gitu. Dari kelima anggota tadi, dari Mas Laurentius, kira-kira siapa yang di Jogja, siapa yang enggak, kira-kira siapa yang bisa ngajar offline pada waktu matkul tersebut gitu. Jadi intinya kebijakannya tetap di Mas Laurentius dan nanti bisa dikoordinasikan dengan
dosen terkait gitu, apakah menghendaki atau tidak untuk mengadakan kelas online atau tidak. Tapi kalau kebijakan dari kampus sih sebenarnya tidak. Tapi kan kembali lagi dari dosen itu biasanya juga memiliki kebijakan masing-masing untuk menentukan kelasnya apakah ada kelas online atau tidak begitu. Bagaimana, Mas Laurentius? Jadi nggak apa-apa nih kalau misalnya core itu yang apa nggak bisa ikut offline gitu. Nggak apa-apa, tapi tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, seperti mengkoordinir, terus membuat master jadwal. Nah, itu tetap sebagai koor mata kuliah gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman koor itu nggak bisa ke Jogja, itu harus mengkoordinir juga. Misalkan hari Senin itu yang masuk offline siapa? Teman-teman harus koordinasi dengan dosen. Terus yang nggak bisa siapa? Yang penting teman-teman koor itu tetap mengkoordinir aktivitas belajar mengajar gitu sebagai tugasnya sebagai koor matkul begitu. Oh ya Kak, Oke, satu. nanti boleh juga apa minta presentasinya yang ini soalnya apa internet saya gangguan tadi jadi kadang ada tulisan yang kecil-kecil gitu. Oh ya, oke, boleh. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, ada. Oke, Sudah itu satu aja lagi. Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, satu lagi pertanyaan dari Mas Panitia Agung ya. Ini panitia beda lagi ya Kak. Tadi ada Zoom sama anak-anak AMCC, jadi nickname-nya ganti kan. Oh ya, oke. Mau tanya nih, Gimana Kak. Mas? Tadi kan seperti singgung terkait yang kemarin itu Cepet juga suara. sertifikat itu. Gimana bisa diulangi suaranya? Tadi kan sempat disinggung mengenai sertifikat kan. Nah, Iya. sertifikat. Nah, itu yang kemarin itu belum turun Kak. Gimana Mas Faris? Oke, buat yang sertifikat kemarin masih proses dimasukkan ke website, jadi mungkin dalam waktu dekat akan diinfoin lagi buat sertifikat kapan turunnya seperti itu ya. Dari buat IT support dan juga sekretaris kami lagi berusaha buat inilah buat apa namanya masukin ke website, terus nanti kita share ke teman-teman semua bahwa sertifikatnya udah bisa diambil dari website seperti itu ya. Jadi mohon maaf buat ketidaknyamanannya dan mohon bersabar gitu aja ya. Satu lagi Kak, satu lagi pertanyaan. Apa itu? Kan ada matkul yang saya daftar itu sampai sekarang itu belum ada kejelasan diterima atau tidaknya sebagai asisten gitu loh Kak. Nah, itu gimana Kak? Oke, mungkin Mas Agung bisa apa namanya biar saya note dulu kira-kira matkul apa, prodi apa mungkin coba. Multimedia lanjut. Kemarin kan katanya media lanjut mau dijelasin jam 12 malam itu kan. Nah, itu sampai sekarang belum ada kejelasan ini yang diterima itu berapa orang sebagainya gitu loh. Udah ngirim udah ngirim apa itu kayak mikro chatting udah. Terus ya itulah. Oke, buat prodi apa ya? Prodi IF. IF, oke. Buat ininya saya tamu dulu, mungkin nanti bisa saya cari kejelasannya. Kira-kira kenapa belum ada infonya seperti itu ya? Nanti saya infoin lagi. Atau bisa PC saya atau Mas Dadang nanti, oke? Oke, teman-teman, buat pertanyaannya ini yang buat yang Mbak Elsafira sama Azura Prince kita tampung dulu ya. Nanti mungkin bisa ditanyain ke sesi setelahnya karena kita sekarang pindah ke praktek dulu ya teman-teman ya. Praktek gimana sih cara mengisi master jadwal karena karena pasti ada koor yang baru dan juga gimana sih cara mengisi Google Form dan juga gimana sih cara make a copy dari Google Form tersebut seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini aku share dulu aja, kita ngisi master jadwal dulu aja ya. Salah lali Mas. Mungkin mungkin bisa ditulis di
di chat apa namanya, di chat dulu aja ya. Ini kita record pakai OBS kok, santai aja. Kalau mau record sendiri boleh. Salah lulus. Oke. Kita mungkin teman-teman mau ngikutin ini bisa klik aja link template master jadwalnya pakai apa namanya email student ya, biar biar apa namanya biar bisa, karena itu cuman bisa dipakai buat email student. Aku coba share screen. Share screen udah masuk belum ya guys? Oke. Oke, teman-teman mungkin bisa masuk dan mungkin bisa diikutin. Nah, yang pertama ini kan adalah template gitu ya. Template di mana template ini jangan digunakan, tapi teman-teman bisa ngopi atau kopas atau make a copy. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman masuk ke file. Nah, setelah itu teman-teman ini make a copy. Make a copy aja, terus di sini ditulisin tuh. Ditulisin misalkan master file asisten praktikum multimedia TI misalkan ya. Buat namanya terserah teman-teman, yang teman-teman mudah ingat aja. Tapi teman-teman harus ingat gitu ya. Oke, praktikum multimedia TI. Nah, buat foldernya di sini teman-teman taruh di apa namanya di drive teman-teman sendiri gitu. Bikin aja di sini di my drive, terus di oke aja. Nah, nanti udah langsung ke make a copy gitu. Di sini make a copy ini udah masuk ke drive teman-teman seperti itu ya. Jadi yang sebelumnya ini adalah di template-nya, terus yang di sini udah di drive kita masing-masing. Nah, pas udah di sini teman-teman bisa bisa ngedit sesuka teman-teman gitu. Dari harinya, jam, lab dan sebagainya. Soalnya kenapa? Soalnya kemarin ada yang miskomunikasi template ini dengan menggunakan gitu. Jadi yang pas mau minta template-nya tuh bingung, Mas, kok ini udah ada isinya, kok template udah ada isinya, terus kok udah ada data pribadi dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, makanya kenapa di sini saya praktekkan gimana sih caranya make a copy dan juga cara ngisi biar tidak ada miskomunikasi lagi seperti itu ya. Jadi di make a copy aja, mungkin ada yang kesusahan buat make a copy atau gimana, boleh open mic aja biar enak. Oke, kalau nggak ada kita langsung isi aja ya. Nah, di sini udah masuk ke ada yang chat nih apa nih? Mas, boleh diulang nggak? Oke, boleh, boleh, boleh. Nah, kita mau ke ini lagi ya. Kita masuk ke template. Teman-teman bisa klik aja di template-nya. Nah, langsung masuk ke file ini. Terus habis itu make a copy. Nah, di make a copy ini di namanya ini teman-teman bisa ganti misalkan asprak apa ya? Jaringan komputer sorry. Jaringan komputer misal IF gitu ya. Nah, gitu habis itu buat foldernya ini teman-teman masukin ke folder teman-teman sendiri. Dimasukin ke drive teman-teman sendiri gitu. Masukin aja di my drive. Nah, di my drive ini bisa langsung di my drive kalau teman-teman buat pengguna apa namanya yang pokoknya harus perfect banget, perfeksionis gitu, teman-teman bisa membuat folder baru. Di sini ada plus folder nih atau new folder nih, klik aja terus teman-teman bisa namain tuh. Tadi aku nama sih Asprak jaringan ya. Asprak Jarkom misal, Asprak Jarkom IF gitu misalkan. Nah, di sini tinggal di terus di select. Nah, di sini udah masuk ke folder Asprak Jarkom IF. Nah, di dalamnya ada spreadsheet ini namanya. Nah, bisa di oke aja langsung ini, langsung muncul
spreadsheet baru. Nah, di sini udah tulisannya save to draft gitu. Ini udah masuk ke draft teman-teman. Nah, di sini kan udah nggak ada avatarnya teman-teman ya. Berarti kan ini udah masuk milik pribadi teman-teman. Kalau di template-nya kan masih banyak tuh avatarnya. Wow, 25 plus, mantap. Gitu ya. Oke, mungkin gimana? Sudah paham atau masih Mas kok jelimet gitu? Mungkin bisa disampaikan aja. Itu aman ya? Aman aman. Sip, Mas. Oke, Oke, aman. siap. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, di sini buat mengetahui hari, jam, kelas, sebagainya, teman-teman bisa klik plus aja, terus teman-teman searching DAK. Setelah itu klik DAK aja. Apa ya guys? Terus ini ada jadwal nih, ada jadwal, teman-teman klik jadwal aja, terus pilih yang jadwal kuliah. Nah, di sini ada prodi FIK, ada prodi FST, ada prodi FES. Nah, di sini ada juga ada fakultas FIK, ada fakultas FST, ada fakultas FES. Sorry. Nah, ada juga di dalamnya ada prodinya. Nah, di sini mungkin tadi apa sih? Jarkom F ya? Jarkom IF ada nggak? Kita coba ya. Saya juga nggak tahu. Jarkom IF. Nah, di sini ini masih jadwal yang kemarin ya. Jadi masih semester ganjil tahun akademik 21-22. Jadi masih yang kemarin. Nah, di sini buat teman-teman daripada teman-teman nyari 29 halaman, nah teman-teman bisa menggunakan shortcut yang namanya find apa sih? Itulah. Sorry. Ya itu, sorry nggak bisa Inggris, guys. Jadi jadi teman-teman bisa Ctrl F aja shortcutnya, terus tulisin misal Jarkom. Oh, ada teman-teman. Nah, di sini kan Jarkom, terus muncul nih informatika. Nah, nih. Nah, teman-teman bisa di sini. Nah, di sini bisa dicocokin nih. Oh, hari Selasa. Nah, kita move ke ini. Terus ini bisa dulu aja kan ini template kan. Di sini Selasa. Nah, terus di-nya teman-teman bisa move lagi di report jadwal. Nah, di sini ada Selasa, terus sini ada Ahmad di Eskom sorry kalau salah pengucapannya. Oke, itu terus di copy aja bisa, terus masukin ke dosen. Nah, buat copy spesial di spreadsheet, teman-teman bisa gunain Ctrl Shift V ya. Kalau cuman Ctrl V aja nanti formatnya ikut sebelah gitu. Jadi Ctrl Shift V aja biar format as text atau cuma tulisan doang gitu. Tuh ya. Tuh, terus ini ada VR 0202 ini adalah virtual lab. Teman-teman bisa cantumin aja di sini karena kemarin online ya, jadi pakainya virtual lab kan. Nah, terus ini jamnya ada 7 sampai 80 ini masih pakai jam yang lama. Nanti teman bisa disesuaikan aja sama jadwal yang baru. Copy aja, terus di kelasnya itu ada di akhir di 20 S1 IF01. Di copy aja, masukin ke kelas. Nah, segampang itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman buka di DAK aja udah bisa mengisi di hari, jam, lab, mesin seperti itu. Nah, buat asistennya ini, asisten satu adalah koordinator kelas, kedua adalah asisten biasa. Nah, bedanya koordinator kelas atau asisten dua itu apa sih Mas? Nah, koordinator kelas adalah dia yang bertanggung jawab atas di hari itu dan di jam itu ada nanti bisa menanyakan. Nah, di koordinator kelas ini tidak harus koordinator, bisa anggotanya seperti itu ya. Jadi bisa ya mungkin si A gitu, terus yang di season 2 si B. Nah, cadangannya apa sih Mas? Nah, kalau di hybrid kemarin teman-teman itu minimal 1 orang masuk di kelas. Nah, buat yang besok karena dipaksa offline terbatas, jadi kami dari formasinya setelah rapat kemarin memberikan kebijakan bahwa besok minimal minimal di kelas itu 2 orang seperti itu. Nah, ada apa di cadangan ini misal si C ini buat misalkan nih
bilang, si C, aku besoknya nggak bisa nih, kayaknya besok aku harus hadiri acara nikahan di kakakku. Nah, bisa gantiin ya. Nah, nanti si C gantiin si A ini gitu bersama si B seperti itu ya. Jadi satu orang tetap 2 kelas. Nah, tadi kayaknya ada sekelas yang bertanya, Mas, kalau misalkan aku sendiri nih. Nah, tadi terus Masnya tadi bilang satu kelas harus 2 orang ya. Nah, kira-kira gimana sih, Mas? Nah, kalau cuman satu orang asistennya dan satu kelas harus 2, teman-teman bisa sendiri aja nggak apa-apa gitu. Karena kan apa namanya cuti kan. Nah, atau mungkin teman-teman apa namanya punya teman yang kira Mas, ini aku punya teman nih, dia mampu di matkul ini. Nah, nanti teman bisa PC saya aja, mungkin nanti bisa kita share dosen penguji buat diuji. Kalau bisa lolos nanti bisa dijadikan teman atau partner teman-teman di kelas seperti itu ya. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan. Udah ada yang ngechat aja nih. Wis. Oh, bukan. Jangan lupa presensi. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada Oke, pertanyaan sampai sini. silakan yang ingin bertanya tadi, sepertinya di sebelum ini ada yang present. Oh ya, yang sebelumnya Beberapa tadi. orang. Nah, Boleh, ini kesempatan nih, boleh bertanya kembali. Yo, Mas, gini. Oke, boleh. Benar. Oke. Oke, boleh. Silakan. Ya, tes. Suaranya mantul nggak? Enggak, Mas, sudah aman. Mantul, Mas. Tadi login dulu. Ya, gini, Mas. Untuk yang minimal 2 orang tadi ya, yang asdos, ya kan? Nah, saya mau tanya. Saya kan daftar ada banyak nih asisten mata kuliahnya. Kurang lebih kalau nggak 4-5, saya belum ngitung ulang. Iya. Nah, terus ini ada satu mata kuliah yang saya sendiri doang. Itu nanti gimana ya, Mas? Gimananya nih maksudnya gimana? Apa yang sempat ditanyain sama teman tadi yang soal tabrakan jadwal itu loh. Soalnya saya sendirian gitu. Oke, balik lagi buat yang sendiri dan tabrakan jadwal. Jadi gimana ya? Emang agak sedikit berat dan agak sedikit susah, tapi jangan dipikul. Oke. Jadi balik lagi seperti yang udah aku kasih opsi 2 di awal tadi. Jadi teman-teman bisa ngorbanin jadwal kelas asli teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikut di kelas lain, tapi dengan syarat dosennya sama ya. Kalau dosennya bisa, kalau dosennya beda nggak bisa gitu. Jadi harus dosennya sama. Teman-teman bisa ikut di kelas lain gitu. Misal aku kelas TI 1, terus ada kelas TI 2 yang matkulnya sama, dosennya sama, tapi beda jam, beda hari gitu. Nah, sedangkan yang di kelasku tuh tabrakan. Nah, aku bisa ikut di kelas yang sebelah gitu, atau kelas TI 2-nya seperti itu ya. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, teman-teman bisa komunikasiin dengan dosen terkait atau dosen yang yang teman-teman jadi asisten dosen tersebut, bisa dikomunikasiin. Ada 2 cara juga. Nah, teman-teman bisa izin, maaf Bu atau maaf Pak, di jam ini saya ada kelas, jadi saya tidak ikut dulu ya. Terutama pada saat kalau misalkan responsi itu kan masih berat banget kan. Nah, saya ada responsi. Nah, buat menghindari tabrakan jadwal, nah kan teman-teman bisa dirembukin sama dosennya, bisa dirembukin sama mahasiswanya. Jadi di antara tiga-tiganya tuh. Jadi teman-teman usul, teman-teman gimana nih kalau jadwalnya kita pindah di hari ini jam ini seperti itu. Kan teman-teman juga sering kan pindah-pindah jadwal, kayak misalkan dari di hari ini di jam ini dipindah ke hari ini di jam ini seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa dikomunikasiin ke dosennya aja sama mahasiswa yang teman-teman ampu, kira-kira gimana nih kalau kita pindah jadwal biar semua sama-sama enak gitu. Jadi saya tidak ada tabrakan dan teman-teman bisa tetap saya asisteni, dan si bapak atau si ibu tetap bisa saya temani gitu. Seperti itu, kayak gitu ya. Gimana? Membantu atau gimana? Boleh. Halo, gimana nih Mas yang siapa tadi? Oh iya, ini
Tik, Mas. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Itu Oke, yang kedua sekali mau nanya. siap. Tadi kan ada teman yang nanya juga kan, yang terkait pengumuman itu loh, Mas. Iya. Nah, itu bukannya udah jelas ya, yang di link itu kan kalau nama kita muncul ya keterima, kalau nggak muncul ya nggak keterima gitu kan? Iya benar kayak gitu. Nah tapi kemarin dari Sumut ada yang pesan ada beberapa matkul yang dari dosen penguji itu belum nyerahin buat yang keterima gitu. Jadi yang ada besar kemungkinan yang namanya tidak ada itu tidak keterima. Ada besar kemungkinan juga nama yang nggak ada itu dari dosen penguji belum menyerahkan ke kami buat Mas ini yang udah diterima, Mas ini karena memang dosen kan mungkin lagi ada rapat atau gimana seperti itu ya mungkin tahu sendirilah dosen pasti sibuk semua dan apalagi ini udah mau masuk perkuliahan jadi mungkin ada banyak kegiatan atau banyak yang harus dirapatkan dan sebagainya gitu. Jadi buat yang belum belum ada namanya di web jangan berkecil hati mungkin bisa daftar di next semester atau mungkin bisa berdoa semoga namaku nggak ada karena memang dari dosen penguji belum nyerahin gitu. Cuman kalau udah ada matkulnya dan udah ada nama-namanya di situ dan tapi cuman namanya si Fulan sendiri yang nggak ada ya mungkin itu belum ada belum keterima seperti itu ya. Kalau benar aja besar kemungkinan si dosen penguji belum memberikan ke kami seperti itu nama-nama yang sudah keterima seperti itu. Mungkin bisa membantu atau Gimana, Mas? Jadi memang masih proses ya ini. Jadi sampai sekarang saja itu masih ada beberapa dosen yang mungkin ya masih sibuk jadi belum mengirimkan infonya. Jadi masih proses. Begitu, Mas. Siapa tadi? Ya. Azura. Ya, Mas. Oh ya, Mas. Untuk info nih kuliah offline ini kapan gitu, Mas? Tanggal 7 ya, Senin. Besok Senin banget. Tanggal 7 itu. Iya, tanggal Jumat. Iya. Tanggal 7, Mas. Iya. Oke. Ada tambahan kan? Enggak ada ya. Oke, ini aku coba melihat yang recent, history yang di chat tadi. Ini ada Elsa Vira yang nanya, permisi Kak, misalnya ada satu aspek dalam satu matkul dan dosen izin meminta tolong untuk menggantikan sementara, itu bagaimana ya Kak? Dari Kakak bilang sebelumnya, kalau bisa ada satu aspek lain yang menemani. Oke, jadi emang gimana ya, sendiri itu emang berat. Jadi jadi cukup sabar aja. Jadi seperti yang aku bilang tadi, tetap digantiin dulu aja terus nanti Mbak Elsa Fira ini mungkin bisa komunikasiin ke dosennya kira-kira dari ibu siapa ya ibu A mungkin punya rekomendasi mahasiswa Bu buat dijadiin asisten biar nanti bisa dijadiin buat partner saya biar satu kelas ada 2 orang seperti itu ya jadi si Mbak Elsa Fira ini bisa menanyakan hal tersebut atau Mbak Al-Safira bisa ngechat dari kami informasi asisten siapa aja bisa dicat. Mas kira-kira ada nggak ya rekomendasi asisten buat nemenin saya di kelas C karena saya cuma sendiri dan sebagainya seperti itu ya. Mungkin bisa membantu Mbak El-Safira BD yaitu. Ada chat lagi. Terima kasih Kak. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum aku lanjut. Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut ke jadwal pribadi ya teman-teman ya. Nah, di sini jadwal pribadi atau jadwal individu di sini ada sendiri-sendiri. Nah, di sini mungkin aku isi aja ya NIM. NIMku aku isi aja NIMku piro ya? Oh ya iki. Oke. Terus nama lengkap. Habis itu buat cara mengetahui jadwalnya di sini kan teman-teman pasti udah install Uncommon lah ya. Nah, teman-teman jadi pasti udah tahu. Nah, ini adalah jadwal pribadi. Nah, yang merah ini di keterangan ini adalah merah ada kegiatan, yang hijau tidak ada kegiatan. Nah, di sini misal Senin kita isi di jam 7.80 kita isi merah. Terus di sini kita isi hijau. Di sini kita isi merah mungkin
Terus di sini kita isi hijau gitu. Terus di sini kita isi hijau, sorry, kita isi hijau. Terus ini mungkin kita isi merah dan seterusnya gitu ya. Teman-teman di sini buat cara ngetahuinya bisa cek di Amikom One. Nah, jadwal individu atau jadwal pribadi ini buat apa sih, Mas? Nah, di sini buat tentuin balik lagi ke jadwal asisten. Nah, di sini buat asisten 1, asisten 2. Nah, misal nih di Selasa jam 7 sampai jam 8.40. Nah, kira-kira 2 orang sampai 3 orang yang free siapa sih? Nah, di sini kita lihat, oh hari Selasa di jam ini Faris longgar. Nah, di sini tinggal tulis saja Faris gitu ya. Nah, habis itu di asisten 2 di sini tuh ya nanti diisi aja misal hari Selasa juga kosong. Nah, nanti tinggal diisi di sini siapa yo Abid gitu misal. Nah, nanti terus di sini disesuaikan ini jadi ini asisten 1, asisten 2, asisten 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, buat nyocokin si teman-teman nih atau koor matkul ini buat nentuin ininya jadwalnya ini gitu biar tidak tabrakan gitu. Seperti itu ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Paham kan? Gampang lah ya. Gimana nih teman-teman? Apakah ada kesulitan atau apa nih? Sepertinya gampang ini, Mas. Ya. Oke, lanjut ke sheet berikutnya ya. Oke, ada pertanyaan. Aman, Kak. Oke, siap. Oke, kita masuk ke data pribadi ya. Nah, buat data pribadi teman-teman isi aja NIM teman-teman. Ini diisi per ini ya. Diisi apa namanya? Diisi per asisten gitu. Ada NIM, nama asisten, terus emailnya pakai Amikom, terus nomor HP, nomor WA aja nggak apa-apa, terus nomor rekening dan atas nama bank. Misalkan ini terus atas namanya ditaruh di sebelahnya. Misalkan siapa ya? Aku. Gitu ya. Misal ini gitu. Jadi ada nomor rekening dan atas nama. Jadi nomor rekening di depan, terus di dalam kurung ada Faris Abidar Mawan gitu namanya. Nah, nama banknya apa ya? Nama banknya apa ya? Bank ya Bank Muamalat misal. Muamalat gitu. Gitu aja ya. Ini nama asisten gitu. Oh iya. Ini ya. Nah, ini kurang lebih jadi ini nama, terus email pakai Amikom, nomor HP, nomor WA, nomor rekening, depannya nomor rekening, terus dikasih kurung aja atas nama. Jadi buat atas nama ini teman-teman tolong diperhatiin lagi karena atas nama ini tidak selalu nama lengkap atau tidak selalu nama teman. Kadang kan ada yang disingkat-singkat dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa dicek aja yang punya m-banking atau di buku tabungannya mungkin bisa dicek atas namanya siapa seperti itu ya. Di atas nama ini buat banknya ini boleh pakai banknya ibu teman-teman, boleh pakai banknya bapak teman-teman, saudara, sana, yo sama aja ya. Ya itulah pokoknya. Habis itu buat nama banknya disesuaikan juga. Nah, usahain buat yang di nomor 1 ini paling atas ini diisi sama teman-teman semua nih atau koor matkul biar mudah. Oh, koor matkulnya ini nih gitu ya. Oke, mungkin di data pribadi ada pertanyaan? Ada? Tidak? Enggak? Oke. Kayaknya enggak ada ya, gampang lah ya. Oke, lanjut. Nah, di sini nih buat presensi nih. Nah, buat presensi di sini teman-teman ada total presensi UTS, ada juga total presensi UAS. Nah, di sini diisi aja nomor ya sesuai berapa jumlah asisten, terus NIM-nya siapa aja, terus nama dan jumlah presensi. Nah, jumlah presensi didapetin dari mana? Jumlah presensi didapetin dari Google Form. Nah, Google Form-nya nanti kita bahas habis ini ya, teman-teman ya. Nah,
buat link respon from percentage spreadsheet. Nah, ini adalah link jawaban atau link responses dari form percentage. Nah, setiap Google Form kan pasti ada spreadsheet jawabannya kan, atau spreadsheet respondennya kan. Nah, di situ yang dicantumin di link ini. Jadi bukan link Google Form-nya tapi link spreadsheet-nya. Nanti dimasukin di sini aja. HTTPS dan lain sebagainya gitu. Itu aja ya. Oke, di presensi mungkin belum ada pertanyaan, mungkin nanti karena presensi kita sampai sini. Nah, buat sheet yang terakhir di sini ada polling seperti yang udah dijelaskan di PPT tadi. Nah, di sini ada hari, sesi, kelas, pada mata kuliah, dosen, asisten. Nah, di sini penjelasannya seperti yang udah aku bilang tadi. Di sini buat hari, sesi, lab diisi dengan angka. Nah, buat labnya ini ada apa namanya? Ada sedikit ini. Buat labnya cukup dengan angka aja teman-teman. Jadi kalau misalkan di labnya itu tuliskan L7.4.2, nah itu teman-teman hilangin aja L sama titiknya, diganti dengan angka aja gitu ya. Nah, buat kelasnya kurang lebih seperti itu. Ada 21 itu tahunnya, terus S1 itu sarjananya, terus GF itu kode apa namanya prodinya, terus 01 itu adalah kelasnya gitu, ada 01, 02, 03 seperti itu ya. Nah, buat kode mata kuliahnya tetap sama didapetin di tadi yang di DAK tadi. Dosen diisi nama lengkap dosen, terus asisten diisi dengan ini nih, dengan titik koma ini. Nah, teman-teman besok ini bisa dihapus saja karena ini udah milik pribadi teman-teman, diisi sesuai asisten yang ada seperti itu ya teman-teman. Nah, buat yang polling nih biasanya banyak pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanyain di polling ini teman-teman? Ya ada ya, mungkin besok lah kalau pas ngisi-ngisi paling. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, karena mengingat waktu udah mulai menjelang siang gitu ya, kita lanjut ke Google Form aja ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak? Kak, ini jumlah direkod kan Kak? Iya direkod. Kita pakai OBS kok, jadi direkod seperti itu. Pak PDD nanti direkod, nanti diupload di YouTube. Nah, nanti download di YouTube teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau udah download di YouTube, kita kasih linknya, gitu aja ya. Oke, karena udah mau pukul 10, kita lanjut di Google Form ya teman-teman ya. Bentar. Tadi link presensinya udah di-share belum, Mas? Presensinya template. Yang template presensi bentar, aku share aja ya. Template presensinya buat asisten besok. Nah, teman-teman bisa masuk di sini template form presensi, klik aja. Nah, di sini ada template G-form. Bentar, ini ada yang make kah? Bentar. Oke, jadi ini template-nya teman-teman ya. Jadi ini jangan dipakai teman-teman. Ini kayaknya ada yang pakai. Kayaknya kemarin bukan ini. Oke, tolong yang pakai jangan dipakai lagi. Jadi di sini juga di make a copy teman-teman ya. Nah, caranya gimana sih Mas buat make a copy? Nah, caranya sama apa namanya? Seperti yang di apa namanya di spreadsheet tadi, cuman di sini ada yang di titik 3 nih. Kan ada tulisan send atau di avatar teman-teman tuh diklik aja titik 3-nya. Terus ada yang namanya make a copy. Nah, ini klik aja terus dinamain present misal ya ini ya. Teman-teman namanya bebas lah. Asprak Jerkom IF mungkin seperti yang ini sebelumnya. Nah, buat foldernya dimasukin ke yang folder tadi aja yang udah kita buat ya. Tadi dinamain apa ya? Lupa juga tuh. Asisten Asprak Jarkom i5. Nah, kita masuk aja di ini. Nah, terus di select aja. Nah, di sini otomatis sudah masuk ke folder Asprak Jarkom IF dengan nama ininya ini. Terus di oke aja. Nah, udah langsung masuk ke Google Form baru. Gitu. Nah, kalau di sini udah
Kalau di sini udah udah milih pribadi teman-teman seperti itu ya. Nah, di sini di atas ini udah ada presensi asprak.com if. Di sini kita kontrol aja, kontrol C, terus kita ganti di sini. Nah, jadi presensi asprak.com if seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya buat namanya. Nah, di sini ada NIM menggunakan titik ya. Jadi nanti teman-teman bisa sampaikan ke anggota teman-teman, terus nama lengkap, tanggal, waktunya ini ada sekitar 8 sesi, kelasnya nanti diisi berapa aja nanti teman-teman bisa lihat di jadwal kuliah, terus dosennya siapa aja teman-teman juga bisa melihat di jadwal kuliah juga. Nah, buat bukti SS atau foto ini teman-teman bagi yang online, bagi yang membantu online teman-teman bisa SS pada jam dan hari yang teman-teman asisten. Jangan dicantumkan dengan ini ya teman-teman ya. Apa namanya? Ini kalanya. Nah, seperti ini ya. Seperti itu. Nah, terus ini pertemuan atau minggu ke. Jadi kalau pertemuan atau mingguan itu ada sekitar 7 minggu di awal sebelum UTS dan 7 minggu di akhir sebelum UAS. Jadi ada sekitar 14 minggu atau 14 pertemuan. Jadi teman-teman tinggal mengisi angka aja gitu. Ada angka 1, 2 dan lain sebagainya per minggunya. Gitu. Nah, buat keterangan ini opsional, teman-teman di sini ada contohnya asisten di luar jam mengajar atau cadangan atau menggantikan yang teman-teman yang nggak bisa hadir seperti itu ya. Nah, teman-teman kalau misal mau melihat hasil formnya gimana nih, ada ikon mata di sini atau preview, teman-teman bisa lihat aja, diklik aja. Nah, di sini kurang lebih bentukan dari presensinya. Nah, di sini teman-teman bisa custom nih, nggak harus ungu seperti Amikom. Teman-teman bisa mungkin diganti jadi pelangi atau jadi apalah bebas, dikasih background foto-foto dan lain sebagainya gitu ya. Nggak harus ungu seperti ini lah, bisa di custom. Buat yang tangannya kreatif mungkin bisa seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau saya ada ini nih. Kalau offline bukti fotonya tadi aku belum bilang ya. Nah, buat yang offline nanti teman-teman bisa ngefoto ruangan atau teman-teman selfie bersama Bapak Ibu dosen gitu kan. Cheese ya. Oke, begitu ya. Makanya dinyamanin aja lah pokoknya. Jadi jangan dijadikan sebagai beban tapi jadikan sebagai hiburan seperti itu ya teman-temannya. Oke, gitu. Oke, jadi entah selfie atau teman-teman foto di lab terus ada mahasiswanya seperti itu ya. Intinya ada bukti lah gitu. Ya, ajak selfie mahasiswa. Tadi adalah create spreadsheet. Teman-teman klik aja. Nah, di sini ada create a new spreadsheet. Nah, di sini klik aja create new spreadsheet, create. Nah, di sini sebentar guys, agak sedikit trouble internetnya. Nah, di sini adalah jawaban dari ini. Coba ya, kita isi di sini misal sebentar. Di sini coba kita isi ya. NIM-nya contoh aja 123, nama lengkap, terus tanggalnya mungkin hari ini jam 7. Nah, ini percobaan teman-teman ya. Jangan ditiru. Terus SS-nya aduh, aku punya apa ya? Sebentar. Oke, saya like aja itu fotonya nanti disesuaikan sama ini ya teman-teman, disesuaikan sama foto teman-teman. Nah, buat penamaan filenya teman-teman tadi aku lupa bilang harus sesuaikan ya. Di sini nih di atas ini ada syarat bukti foto. Nah, format filenya ini gampang banget, cuman NIM sama nomor akumulasi. Nah, nomor akumulasi itu apa sih, Mas? Nah, nomor akumulasi itu teman-teman berapa kali konsisten. Di situ udah dijelasin ya. Nomor akumulasi berapa kali konsisten. Jadi, misal NIM saya terus habis itu dikurung terus di hari Senin tuh misal ada dua jam tuh. Jadi di hari Senin berarti 2% tapi yang pertama itu diterus angka 1, yang kedua yang terus habis itu yang kedua diterus angka 2 seperti itu ya. Jadi yang kurung ini adalah nomor akumulasi gitu. Gunanya buat apa? Gunanya biar nanti di draft teman-teman tuh rapi gitu. Jadi NIM ini
berapa kali ngasisten gitu. Jadi biar rapi aja gitu, biar dilihat enak lah. Pengguna perfeksionis pasti tahu, guys. Oke, buat pertemuannya ini diisi satu aja, terus keterangannya ini opsional, nggak harus diisi, terus kita submit. Nah, kalau di submit nanti muncul di sini. Nah, ada timestamp terus dan sebagainya. Nah, di sini udah. Nah di sini yang namanya link spreadsheet respon gitu. Nah, di sini ini di-share. Nanti kita masukin ke master jadwal yang tadi seperti itu ya. Nah, di sini yang share ini dibikin bebas, mau dibikin view, mau dibikin editor. Cuma nanti ketika dari kami atau dari koordinator ini jadikan sebagai jadi aja ya. Kalau di copying aja pengguna perfeksionis ya. Oke, teman-teman bisa shorten link itu. Oke, teman-teman, ada yang bisa dengar suaraku? Bisa, jelas. Oke, so teman-teman ternyata internetnya tidak bersahabat. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi mana ya? Aku ulang dari yang spreadsheet ini deh, spreadsheet yang apa namanya? Presensi lah ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada foto teman-teman. Nah, di sini yang di share ini klik aja, terus yang di get link ini di change, terus diganti ke editor aja, terus di copy link. Setelah itu kita move ke master jadwal, terus kita copy di sini. Set gitu. Nah, buat teman-teman yang pengguna perfeksionis, kalau panjang ini kan pasti gak enak dilihat ya. Nah, teman-teman bisa nge-sort link, bisa pakai Bitly atau pakai unguin, ya bisa dipilih lah, atau pakai yang lain SID atau yang lain, bebas banyak. Yang penting di shorten aja biar kelihatan rapi aja gitu ya, seperti itu. Nah, tambahan satu lagi buat yang di sini, ini kan ada respon 1. Ini berarti all secara keseluruhan. Nah, sedangkan matkul itu kan pasti dosennya nggak cuma 1 ya. Kalau cuma 1 begini aja nggak apa. Cuman kalau dosennya ada 2 atau 3 dan lain sebagainya, ini teman-teman klik plus aja. Terus di set 2-nya ini teman-teman tulisin dosen A, terus di sini tulisin dosen B. Gunanya buat apa? Buat nanti ketika validasi ke dosen, jadi dosen itu tahu tuh dosen A nanti kami kasih ke link yang sheet ini aja, terus oh ternyata ini asistenku, oh ternyata asistenku masuk terus ini sebagainya gitu. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan feedback baik dari dosen tersebut gitu ya. Nah, nanti di sini misal oh ini dosennya Nur Cahyono Mkom. Nah, ini kasih di sini aja, kopas aja di sini. Nah, di sini terus nanti dosen B-nya mungkin siapa gitu. Disesuaikan aja, kalau dosennya 3 ya berarti 3, terus dari yang sini nih di sini di copy aja, di copy semuanya, Ctrl C, masuk ke Bapak Nuri Cahyono, terus Ctrl Shift V. Nah, jadi buat apa namanya, buat dosen tersebut asistennya ini seperti itu ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Gimana Kak, masih nggak paham? Berarti di hari berikutnya tetap dari satu lagi atau lanjut? Oh, kalau itu lanjut. Jadi nggak satu lagi. Jadi misal nih aku asisten di hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, tapi Senin tuh 2, Selasa 1, Rabu 2. Nah, berarti di Senin tuh aku presensi 2 kali, tapi dengan nomor yang berbeda di belakangnya. Jadi NIM-ku presensi pertama adalah NIM-ku nomor 1, terus dipresensiin. Terus yang kedua NIM-ku, terus yang belakang itu nomor akumulasi jadi 2, terus dipresensiin. Jadi kan di satu hari, tapi 2 presensi ya, tapi 2 nomor akumulasi. Nah, nanti di Selasanya terus nomor akumulasinya adalah 3 gitu. Nah, nanti di Rabunya berarti 2, 3, 4, 5 seperti itu. Lanjut terus sampai akhir week, sampai di minggu ke-7.
sampai minggu ke-14 lah seperti itu. Jadi biar enak nanti teman buat koor mata kuliah nih enak nih ngitung nih. Oh, si A nih 7 kali kelas, terus si B nih 10 kali masuk kelas dan lain sebagainya seperti itu. Seperti itu. Untuk sheet yang masing-masing dosen itu bisa terisi otomatis atau harus di-copy manual seperti form respons utamanya. Itu harus diisi manual, Mbak Salma. Kalau yang otomatis itu yang ini, yang ada ungu-ungunya ini nih, yang pokoknya ungu lah. Nih, form respons 1 nih. Ini kalau ini otomatis dari si Google Form-nya. Nah, untuk yang sheet Bapak Nuri Cahyono, terus dosen B, C, dan sebagainya itu kita copy sendiri. Gunanya dipilah-pilah agar nanti ketika dosen melihat ini, jadi tahu, oh ini asistenku masuk, oh ini asistenku nggak masuk, oh ini asistenku izin dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk pembahasannya sudah selesai. Mungkin kalau yang mau bertanya, silahkan, kami persilahkan. Seperti itu. Baik, rekan-rekan semuanya nih, teman-teman power, ini kan sudah materinya sudah disampaikan tadi. Nah, di sini sepertinya sudah masuk sesi Q&A nih ya. Jadi mungkin yang masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung nih, belum jelas bisa ditanyakan kembali gitu. Bisa chat atau unmute ya. Oke, ini ada Mbak Elsa Fira nih, sudah raise hand. Silakan Mbak. Oke, baik Kak. Saya mau tanya bagian presentasi ini apakah kita wajib untuk menginvite dosen agar bisa akses presensi ini Kak? Kalau itu nanti dari koor inti aja. Jadi teman-teman cukup mengatur di ini aja. Jadi jangan di ini nanti dari kita gampang gitu. Oh ya Kak, terima kasih Kak. Itu dulu Kak. Sami-sami. Mungkin ada yang lain. Oke, silakan. Yang lainnya tadi sudah ada Mbak Elsa Fira. Berikutnya mungkin jika ada yang bertanya lagi. Masih punya unek-unek. Iya nih. Apalagi koor itu kan, wah tugasnya itu mengembang anggotanya ini kan jadi kompleks lah gitu. Jadi harus detail gitu. Nah, misalnya ada yang dibingungkan, mumpung ini sedang acara temu koor nih, silakan ditanyakan. Jadi biar bisa langsung dijawab gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, di chat ada nih. Mau tes Jakom SI sendiri, sedangkan kelas SI itu banyak, walaupun beda dosen, itu gimana ya Kak? Nah gimana nih Mas Faris atau siapa nih? Ya, Mas Faris gimana nih? Oke, buat yang Mbak Atika. Mbak Atika, gimana ya? Emang agak sedikit susah sih. Jadi balik lagi ke kebijakan Mbak Atika aja. Jadi buat yang emang si S itu ada sekitar berapa ya? 5 atau 6 kelas kalau nggak salah ya. Nah di situ disesuaikan aja dengan jadwal kelonggarannya Mbak Atika aja. Jadi semisal Mbak Atika longgar ya Mbak Atika masuk aja terus. Tapi balik lagi direkomendasiin kepada dosen yang terkait gitu. Kira-kira saya harus masuk di kelas mana aja Pak gitu atau Mbak Atika sendiri ini angkatan 18 ya. Jadi mungkin banyak teman lah yang punya banyak teman jajain partner lah. Cuman nanti konfirmasi lagi ke farmasitan. Jadi Mas, aku punya temen nih, dia kayaknya paham banget di matkul ini, mungkin bisa disampaikan ke dosen dan sebagainya. Nanti konfirmasi aja ya gitu. Jadi teman-teman tetap bisa mencari partner, tapi harus bisa dikomunikasikan lagi ke FA sendiri seperti itu ya. Jadi balik lagi dikomunikasiin aja ke dosen. Jadi kalau Mbak Atika sendiri mungkin merasa keberatan, jadi Mbak Atika masuk aja sesuai dengan yang Mbak Atika jadwalnya longgar aja. Karena emang gimana ya, sendiri terus kelasnya banyak dan banyak dosen juga itu pasti emang agak sedikit susah. Jadi balik lagi senyaman Mbak Atika aja seperti itu ya. Kalau Mbak Atika punya temen boleh direkomendasikan terus nanti dikirim ke kita aja gitu aja ya Mbak Atika ya. Mungkin bisa menjawab atau masih kekurangan? Maaf Mas,
Ini kan saya yang Jarkom itu tuh setahu saya kan kemarin banyak ya, jadinya yang pas kemarin jadi apa? Jadi asdos untuk rekomendasi saya ambil, saya kira yang daftar banyak, katanya saya sendiri. Nah, kebetulan saya di Jarkom ini nggak terlalu memahami banget gitu loh Mas. Jadi agak-agak gimana gitu kalau misalnya jadi koor gitu. Karena gimana ya? Karena emang sendiri jadi emang nggak ada pilihan lain gitu, Mbak. Jadi mungkin Mbak Atika gini aja sih saranku. Jadi kalau Mbak Atika punya rekomendasi mungkin dari teman-teman Mbak Atika atau teman-teman di bawah tingkatnya Mbak Atika jadi angkatan 19 atau bahkan mungkin 20 karena emang 20 udah bisa mendaftar. Jadi mungkin bisa direkomendasikan ke kami gitu, Mbak. Jadi nanti akan kita bantu buat mencariin partner sama Mbak Atika gitu ya. Seperti itu. Oke, makasih. Oke, lanjut. Untuk info nomor WA dosen bisa lihat di mana, Kak? Apakah akan disediakan oleh forum asisten? Oke, untuk nomor dosen nanti si Mbak Elsafira bisa kontak dari kami ya. Mungkin dari Eva, mungkin dari saya atau Mas Danang atau yang lainnya bisa dikontak aja. Tanya aja, Mas atau Mbak. Mas punya kontak dosen yang dosen A enggak ya, Mas? Atau Mbak punya kontak dosen B enggak ya gitu ya. Gitu aja. Seperti itu. Mungkin ada yang punya. Oke, selanjutnya mungkin yang gimana nih? Oh ini juga nih dari Ayu Pangestu. Kak, ini presensi Aspra kok nggak bisa kopi ya Kak, harus minta edit akses. Oh ya, mungkin di Mas Faris. Oh iya, untuk akses pakai ini ada jawaban untuk aksesnya pakai email Amikom ya. Jadi dicek kembali apakah sudah pakai email Amikom atau belum. Oh sudah. Sudah email Amikom. Coba saya cek dulu ya. Oke, sebentar Mas Ayub, ini sedang dicek dulu. Nah, itu ada yang bisa. Kok ada yang nggak bisa ya? Oke, mungkin coba dicari dulu masalahnya, problemnya. Oh, oke. Oke, aman. Berarti aman ya. Aman berarti ya. Jadi dipastikan dulu aksesnya pakai email Amikom. Seperti itu. Ada lagi. Oke, silakan. Yang lainnya lagi nih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau boleh dirangkum yang perlu diisi apa aja ya? Maksudnya yang perlu diisi apa aja itu? Kalau kasarannya teman-teman cuman megang spreadsheet master jadwal dan juga presensi yang G-form gitu aja. Cuman dua itu tok. Itu aja sih. Kalau singkatnya ya, itu seperti itu. Iya, teman-teman semuanya ini berhubung sudah jam 10-an ya, jam 10.15, jam 10.16. Jadi untuk sesi tanya jawab kita tutup di 10.20 nih. Jadi gimana? Karena sudah jam 10-an. Oke, sepertinya sudah cukup ya, tidak ada yang bertanya lagi nih sepertinya. Kira teman-teman apa ya? Semisal masih ada bingung atau masih ada kesulitan dalam pembuatan master jadwal atau presensi, nanti bisa PC aku aja atau tanyain di grup, ramein aja di grup all core ya. Mas ini gimana, Mbak ini gimana gitu. Ada CP-nya tadi, mungkin Mas Danang bisa di drop di link chat CP-nya tadi Mas Danang. Gitu. Jadi ada 4 orang, disesuaikan aja. Jadi aku ngendel di FIK di 3 prodi tersebut, terus Mas Wisnu di FIK 3 prodi tersebut, terus Mas Danang di FST, Mbak Zizi di FS. Jadi mungkin tanyain aja, Mbak ini gimana, Mas ini gimana dan sebagainya. Aktifin aja grupnya atau di PC juga boleh kalau malu-malu, nggak apa-apa. Itu aja ya. Buat misal pas sekarang malu-malu. Oke, mengingatkan juga nih ya buat teman-teman semua, teman-teman Polri yang jadi kita temu core ini ada presensinya. Jadi buat teman-teman yang tadi
baru masuk, baru join, belum dapat, belum sempat presensi, mungkin bisa presensi dulu ya. Oke. Oke, karena sudah jam 10 mau 20 nih. Jadi ya sementara ini ditutup sesi tanya jawabnya ya, karena sudah waktunya juga sudah agak lewat gitu. Nah, di sini juga sudah ada nih di chat. Sudah ada CPC masing-masing ya, ada Mas Faris, ada Mas Danang, ada Mas Wisnu, ada Mbak Zizi nih. Nah, nanti teman-teman kalau masih ada yang bingung atau mungkin wah unek-unek saya ini masih banyak nih, kenapa saya tidak sempat bertanya lagi gitu kan. Nah, bisa bisa PC atau private chat ke kontak yang ada di chat ini. Bisa ke Mas Faris, Mas Danang, Mas Wisnu atau ke Mbak Zizi gitu. Oke. Mungkin itu ya. Jadi tadi pemaparan materi terkait dengan penyampaian tugas, hak dan juga kewajiban beserta yang lainnya ya. Tadi ada poin-poin, ada jadwal praktikum, asisten yang core itu siapa, tugasnya seperti apa, kemudian kelebihan dan sebagainya, itu poin-poin tadi sudah disampaikan oleh Mas Dan dan juga Mas Faris gitu. Baik, mungkin kita langsung ke sesi terakhir nih. Jadi ini seperti ini sesi yang paling ditunggu-tunggu setiap orang di suasana online ini. Ini yang paling ditunggu-tunggu ini sih foto dan juga closing gitu. Nah, sudah mau siang ini. Jadi tapi ini sepertinya tetap semangat nih teman-teman. Gimana nih teman-teman semuanya nih? Wah, masih pagi nih harus semangat dong. Iya, belum siang loh. Belum siang ini belum belum lewat jam 12 belum siang ya. Belum ada sarapan nih. Gitu. Belum sarapan nggak? Waduh. Makan siang nanti maksudnya, bukan sarapan. Jadinya apa ya, brunch ya, bukan breakfast lagi. Belum diingat. Breakfast dan lunch. Waduh. Masalahnya punya nggak ini? Wah, belum diingetin makan, jadi belum makan. Gimana tuh? Sama guys. Ya, jadi begitu ya, tetap semangat. Besok ada lagi nih. Jadi teman koor ini masih lebih semangat ya, karena hari ini sudah ikut acara. Besok harus tetap semangat nih, ikut acara, rangkaian acaranya. Dan nanti ada bisa oke, mungkin bisa langsung sesi foto ya sepertinya ya. Oke. Game semua yuk. Mana Mas Kevin? Sorry guys, jaringannya nah gini guys, stabil. ini kameranya nyala semua. Hari aku SS ya, ready ya guys. Hari 3. Aduh, bentar guys. Bentar ya. Nah, ya ready ya. 3. Kok macet? Iya Mbak, ini sabar. Jaringannya lagi stabil. Oh iya, nah. Oke. Nah, sekarang ini kita selesai dua. Ini ngapain ya Mas?
Kita tidak bisa sayang SS karena tidak ada penampakan. Mas, suaranya belum muncul, Mas. See you next event, guys. Thank you. Halo. Cek. Ya, gimana nih teman-teman semuanya ya? Sudah sesi foto bersama tadi ini. Kita udah baru pose-pose dengan gembira nih, sudah foto bersama. Setelah tadi kita dari mulai jam 8.30, kita sekarang sudah jam seperti itu tadi acara ketemu koor yang sudah dilaksanakan tadi, yang juga tadi acara-acaranya itu seperti apa. Oke. Di-upload di YouTube ya, jadi teman-teman bisa menonton berulang kali sampai jebol. Nanti bebas. Oke, MC aman di sana? Halo, welcome back again sama saya. Oke, jadi sudah di akhir acara nih ya. Jadi tadi maaf putus-putus, disconnect terus ya. Jadi ini sudah naik lagi. Oke. Tadi sudah dimulai dari jam 8:30 sebelum tadi sudah berfoto. Oke. Biar mempersingkat, demikian acara kita hari ini tadi tentang koor. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya juga dari forum asisten. Apabila ada yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya, tetap semangat, dan juga ya jangan lupa besok masih ada event-event selanjutnya, ada TFT dan juga temu besar. Oke, tetap semangat semuanya, jaga kesehatan, sehat selalu, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Semangat, guys. Semangat. Itu pengurus anggota yang disuruh Semuanya. Love you all.